Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah selesai kita bersama-sama mengaji, memperbaiki bacaan Al-Quran bersama warga binaan yang ada di Lapas 2D. Alhamdulillah setelah selesai mengaji, kita ngobrol-ngobrol ringan ini dengan salah satu warga binaan yang ada di sini terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, atau berkaitan dengan Al-Quran. Masya Allah, mari bersama-sama kita sedikit sharing-sharing, tanya-tanya dengan Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saiman. Pak siapa? Saiman. Pak Saiman. Masya Allah. Dari mana asalnya Pak? Dari Kecamatan Bualema, Kabupaten Banggai, Kota Luwu. Masya Allah, kemarin saya ketemu dengan teman pelatihan di Palu Pak. Ada teman Ustadz dari Banggai juga. Ini kira-kira ini Pak, apa yang dirasakan semenjak kita penyuluh agama ini hadir untuk memberikan pembinaan? Alhamdulillah sangat membantu. Kita kan sangat termotivasi dengan adanya Bapak membantu. Biasanya kan kalau kita belajar sendiri tanpa guru itu kadang bingung sendiri. Alhamdulillah ada bantuan tentu. Kayak kemarin kan mengajinya biasa-biasa saja. Huruf kayak sa itu yang 3 sa itu sama semua. Nanti alhamdulillah di sini tahu perbedaannya kan. Jadi Masya Allah, memang banyak perubahan yang dirasakan, khususnya untuk warga binaan yang selalu dibina oleh para penyuluh agama, khususnya di wilayah Polan. Apa yang mau disampaikan ke kita Pak? Tanya Tentang sholat. Ya, Kan biasanya kita datang di sini kadang waktu sudah mepet. Kan ada sunnah itu sunnah wudhu sama tahiyatul masjid. Kira-kira kalau waktunya sudah mepet, sudah mau azan, kira-kira mana yang bagus kita kerjakan? baik, Masya Allah. Jadi sholat sunnah ini memang itu Pak, tambahan ini. Sunnah itu tambahan. Ada memang yang sunnah yang hukumnya dia mendekati wajib Pak. Sunnah mu'akadah, sunnah yang mendekati wajib. Apa itu? Nah, salah satunya adalah sholat rawatib 2 rakaat itu Pak. Rawatib dan qobliyah itu berbeda lagi. Nah, qobliyah sama sholat sunatul wudhu lagi berbeda Pak. Kalau melihat dengan kondisi waktu, misalnya waktu sudah masuk waktu sholat, lantas tak memungkinkan untuk melaksanakan sholat qobliyah misalnya, qobliyah, maka sholat qobliyah itu Pak terputus, batal, tak ditunaikan lagi. Maka bukan berarti berdosa Pak, tidak. Akan tapi kita telah kita telah kehilangan keutamaan yang begitu besar. Karena sholat qobliyah itu Pak besar pahalanya, besar keutamaannya. Akan tapi ini merupakan sunnah saja. Yang menjadi hal utama adalah ketika masuk waktu sholat sudah, maka tak harus kita menunaikan sholat qobliyah. Tapi setelah selesai sholat itu baru kita melaksanakan sholat ba'diyah. Ya, ba'diyah 2 rakaat. Karena itu setelah selesai sholat wajib ditunaikan. Begitu. Wallahu a'lam. Kegiatan sholat yang bisa sebelum azan, kita sholat Ya. selesai sholat fardu baru ba'diyah. Katakan kita datang masih punya waktu sebelum azan, kita bisa duduk dan mungkin tinggal 2 rakaat sholat kita bisa kerjakan sudah masuk azan. Kira-kira kita kerjakan tahiyatul masjid atau sholat wudhu saja, itu bagusnya. Jadi kalau masalah bagus, pilihan antara tahiyatul masjid, qobliyah, itu kayak mana yang afdol, itu lihat lagi dari segi waktu Pak.
Kalau waktu panjang maka tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan hanya cukup untuk qobliyah, maka yang ditunaikan sholat qobliyah. Bagaimana ketika orang yang melaksanakan sholat qobliyah, sholat sunnah misalnya, tiba-tiba iqomah, maka tidak harus untuk melanjutkan sholatnya, Pak. Ketika sampai dia di takbir misalnya, qomat, maka batalkan takbirnya, bergegas untuk melaksanakan sholat fardu yang wajib. Kecuali kita dalam kondisi misalnya dalam kondisi sujud terakhir misalnya, maka dianjurkan untuk menyelesaikan. Tapi kalau masih 1 rakaat, maka dibatalkan sholat tersebut dan bersegeralah untuk melaksanakan sholat fardu. Keutamaan sholat tahiyatul masjid itu, Pak, masing-masing punya keutamaan. Tetapi lihatlah kondisi dan waktu untuk melaksanakannya. Kalau memang dalam kondisi masbuk sudah melaksanakan sholat, tapi niat rutinitas yang kita lakukan sholat seperti biasanya, sholat sunnah, maka dengan melihat kondisi waktu itu, Allah sudah mencatat pahala niat kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Akan tapi ini selalu istiqomah. Yang penting niat kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Jangan tak ada niat untuk melaksanakan sholat, maka itu tidak terhitung sebagai pahala ibadah sunnah, baik ya sunnah tahiyatul masjid ataupun qobliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Motif ada pembinaannya waktu kemarin, minggu kemarin kan ya. Awalnya kita setengah dipaksakan, membiasakan diri. Ya, memang sesuatu hal itu harus dipaksakan. Makanya saya bertanya supaya gimana ya kita kerjakan itu sesuai. Ya. Jangan kita coba sembahyang tapi bingung-bingung, nggak tahu dasar-dasarnya kan. Memang itulah pentingnya untuk bertanya. Al-Quran juga Al-Quran tidak pernah memisahkan antara bertanya dan tidak. Makanya Allah perintahkan dengan kalimat Iqra. Kan Iqra itu baca. Baca, bertanya. Sama siapa bertanya? Tentu pertama Nabi tidak ada sudah, sahabat tidak ada. Sahabat tidak ada, sama siapa lagi? Sama ulama. Ulama jauh, siapa lagi? Nah, turunan ulama habaib, para kiai sampai ke ustadz-ustadz. Nah, itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah warasatul anbiya, penerus risalah Nabi yang dibawa. Artinya ilmu itu bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Memang ibadah itu kalau dilandasi dengan ilmu, semangat, karena kita tahu maknanya, kita tahu waktunya. Tapi kalau ibadah tanpa didasari dan ilmu, dia membuat biasanya malas, rasa down, sudahlah, nantilah. Nah, memang itu makanya pentingnya ilmu. Memang al ilmu qabla amal. Kita tidak tahu dasarnya kan, ya. Dasarnya jadi hambar, tidak ada kekuatan juga dalam hati. Jadi semangatnya itu tidak ada penyakit, ya. Tidak ada giroh dalam hati itu, Pak. Memang tidak ada. Kayak memang pentingnya untuk mengetahui sedikit demi sedikit supaya ada bekas dalam hati, bekas setelah melaksanakan ibadah sholat itu. Sekarang kan boleh dikatakan waktu kita itu sangat banyak. Waktu memang ini kesempatan untuk membiasakan diri, Pak. Untuk membiasakan diri untuk membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah. Kalau di luar agak susah, tapi insya Allah dengan kebiasaan itulah nanti yang akan menjadi istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Kebiasaan ini terbawa nanti sampai. Amin. Kebiasaan itu akan menjadi landasan kehidupan kita, Pak. Akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita dan akan mewarnai juga kehidupan kita itu, Pak. Itu kebiasaan. Orang yang minum kebiasaannya pasti cara bicaranya. Tapi kalau biasa dengan
tahajud, biasa dengan duha, biasa dengan sholat-sholat misalnya, maka kebiasaan itulah yang akan mencerminkan akhlak. Nah, akhlak itulah yang akan mencerminkan iman, dan iman itulah yang akan mencerminkan tentang semakin besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi, Pak? Mungkin minggu depan Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat di mana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.